Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali bersekutu. Terkhusus hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara tetap percaya bahwa Tuhan pun akan menaikkan segenap kehidupan kita yang setia beribadah bersekutu kepada namanya. Baik, untuk merenungkan firman Tuhan dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita terlebih dulu membawa diri kita di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kemurahan dan segala berkat karunia-Mu ya Bapa. Engkau yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal supaya menebus kehidupan kami. Dan karyanya di dunia ini sungguh sempurna dan nyata. Selesai ia kerjakannya Tuhan. Terkhusus hari ini kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai tanda dan bukti bahwa Tuhan telah menyelesaikan tugas dan karya untuk menebus kehidupan kami manusia. Untuk itu biarkan kami datang dalam segala sukacita kami. Biarkan kami datang kepada nama Tuhan dalam segala sembah, syukur, dan sujud kami ya Bapa. Saat ini kami datang juga kepada nama-Mu yang kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati kami, sehingga firman Tuhan boleh melekat di hidup kami, boleh menjadi rema, dan boleh termeterai di hati dan jiwa kami. Terpujilah nama Tuhan yang telah bertahta di dalam kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan satu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita merenungkan bersama Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-53, ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-53. Namun saya membawa kita hanya membacakan ayat yang ke-51 saja, ayat yang ke-51 yang berbunyi seperti ini. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sekali lagi. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ini saya beri judul, Ada Apa Dengan Kenaikan Yesus ke Surga. Sekali lagi, ada apa dengan kenaikan Yesus ke surga. Bukan ada apa dengan cinta ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, 40 hari sudah Yesus telah membuktikan bahwa ia telah bangkit dari kematian dan ia hidup. Tentu ini bukanlah sebuah perkara halusinasi atau hanya angan-angan atau khayalan dari para murid yang terjadi saat itu ataupun penulis kitab saat itu. Tapi ini adalah nyata adanya karena dibuktikan melalui kebersamaan Tuhan Yesus sendiri dengan para murid-murid. Hingga pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya, ia membawa para murid ke sebuah tempat dekat Betania. Atau dalam Kisah Para Rasul, tempat ini disebut Bukit Zaitun, Bapak Ibu ya. Di sanalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu disaksikan oleh murid-murid. Peristiwa kenaikan ini sekali lagi bukanlah sebuah ilustrasi, bukanlah sebuah perumpamaan, tapi merupakan sebuah histori ya, sebuah catatan penting sejarah yang tertulis di dalam Alkitab dan menjadi satu catatan yang menyempurnakan, yang merupakan kesempurnaan dalam kitab suci atau Alkitab kita. Jadi kita harus percaya bahwa peristiwa kebangkitan ini benar-benar terjadi. Peristiwa kenaikan ini benar-benar terjadi. Dan itu disaksikan langsung oleh murid-murid. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari? Ada apa sebenarnya di balik peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini? Ini yang kita pelajari. Ada 4 hal yang terjadi waktu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Yang pertama, ada pemberkatan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, ada pemberkatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Waktu dia naik dan terangkat, itu dia sedang memberkati murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu, yang kita lihat, apa yang Yesus lakukan, dia bukan dadah-dadah, melambaikan tangan, mengatakan selamat tinggal, tidak seperti itu. Tapi saat dia naik ke surga, Yesus memberkati para murid. Artinya Bapak Ibu, ini sama seperti seorang teolog yang mengatakan bahwa setelah seorang imam besar
selesai dengan ritual, acara, rentetan, acara pendamaian, maka seorang imam besar tersebut akan memberikan berkat bagi umat Israel. Itu yang terjadi dalam perjanjian lama. Maka kita bisa mengartikan waktu Yesus memberkati muridnya, berarti ia telah selesai sebagai imam yang agung, telah selesai dalam tugas karyanya memperdamaikan umat manusia yang berdosa untuk bisa kembali bersekutu dengan Tuhan. Jadi sebuah makna yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yesus telah selesai memperdamaikan kehidupan kita manusia dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita bisa kembali bersekutu dengannya. Yang kedua, dari sikap Yesus ini juga kita belajar bahwa yang diberkati itu adalah murid-murid. Ini adalah sebuah berkat dan otoritas baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bukan seperti berkat umum yang bisa diberikan kepada semua orang, berkat materi saja. Tapi ini berkat yang berbeda. Hanya orang yang sudah percaya Yesus yang akan mendapat pemberkatannya. Pemberkatan keselamatan, pemberkatan kehidupan kekal, pemberkatan untuk masuk ke dalam surganya kelak juga. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah berkat yang berbeda. Pemberkatan yang dilakukan Yesus berbeda dari berkat yang pada umumnya. Yang ketiga, kata Yesus terangkat di sini juga mengandung arti perpindahan tempat, yakni dari dunia, dari bumi yang hina ini ke surga. Artinya apa? Surga itu adalah sebuah tempat, bukan sebuah keadaan, bukan sebuah khayalan sekali lagi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah perpindahan tempat dari dunia ke surga, karena dia berpindah tempat. Karena di dalam Yohanes telah dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya memang surga itu nyata adanya, memang sebuah tempat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yakinlah bahwa surga itu memang ada, kebenarannya ada, ya, benar adanya. Jangan sampai kita tidak percaya akan keberadaan surga itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata Yesus terangkat ke surga dan ia memberkati muridnya, menyatakan bahwa ia berpindah tempat dari dunia ke surga. Sungguh pemberkatan yang luar biasa saat Yesus akan memberkati kita dan memindahkan kita pada saatnya dari dunia ini juga ke surganya kelak. Jadi yang pertama, terjadi pemberkatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada penyembahan. Penyembahan di sini dilakukan oleh murid-murid. Apa artinya? Mereka murid-murid menyembah karena mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak ada lagi keraguan-raguan bahwa ia adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kalau sebelumnya masih ada keraguan tentang kemahakuasaannya, tentang akan apa yang terjadi, tapi saat mereka langsung melihat bahwa yang terjadi benar bahwa Yesus diangkat ke surga, mereka langsung menyembah. Nah, di sini seharusnya kita pun umat Tuhan jangan lagi ragu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, karena sungguh memang Yesus adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Ada penyembahan yang terjadi saat Yesus terangkat ke surga. Saya berharap ada penyembahan yang terjadi dari kehidupan kita saat kita merayakan hari kenaikan Tuhan ini juga. Yang ketiga, ada sukacita di dalam ayat yang berikutnya. Ada sukacita, sebuah rasa yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan perasaan saat itu. Tidak ada perasaan yang lain yang bisa digambarkan selain dari sukacita. Karena yang pertama, sukacita para murid, mereka menyaksikan sendiri tentang kegenapan semua yang telah dinubuatkan dalam kitab suci. Yang kedua, sukacita para murid adalah mereka mengimani, mengharapkan bahwa saatnya akan tiba, mereka pun akan mengalami keadaan yang sama, bahkan berada di surganya Tuhan juga. Jadi tentu sebuah perasaan sukacita itu yang harus dimiliki waktu kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, milikilah rasa sukacita saat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Nah, yang keempat, yang terakhir, ada persekutuan yang dibangun. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai setelah kita mendapat berkat Tuhan, kita lupa beribadah. Jangan sampai kita mendapat berkat Tuhan, setelah kita mendapat berkatnya, kita meninggalkan Tuhan. Tapi bangunlah persekutuan, bina ibadah kita. Jangan jemu, jangan lelah untuk memuji dan berdoa kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ada 4 hal ini tadi Bapak Ibu Saudara yang terjadi saat
Tuhan Yesus naik ke surga. Oleh sebab itu harus kita ingat kembali, saya merangkumkannya. Waktu Yesus naik ke surga ada pemberkatan. Jadi tetap percaya Yesus akan memberkati kita. Sehingga kehidupan kita pun akan tetap naik. Kehidupan kita pun akan tetap menang menghadapi badai dan pencobaan hidup. Terpujilah nama Tuhan yang harus kita lakukan saat Ia sudah memberkati kita dalam merayakan kenaikan Tuhan ini. Harus kita ingat 3 hal yang mendukungnya tadi yang terjadi juga adalah kita harus menyembah Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita pun harus memiliki sukacita. Dan yang ketiga, kita harus membangun persekutuan kita. 4 hal yang terjadi, 1 hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus memberkati, dan 3 hal yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menguatkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yakin percaya hari kenaikan Tuhan Yesus juga merupakan sebuah proklamasi kehidupan bagi kita orang percaya, bahwa kehidupan kita pun akan tetap naik di hadapan Tuhan. Sekalipun sulit badai kehidupan ini, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Hanya hati kita harus menyembah, harus tetap percaya, bersukacita, dan tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan Tuhan memberkati kita semua. Salam.